Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih buat Pisces yang selalu hadir. Dan kali ini kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo ya. Kita mau reading tentang kisah cintamu di 10 hari ke depan ya. Kita mau tahu ada kabar apa tentang cinta untukmu di 10 hari ke depan. Dan bacaan kali ini adalah timeless ya. Kapanpun kalian bertemu dengan bacaan ini, itu berarti bisa jadi bacaan ini memang diperuntukkan untuk kamu gitu ya. Dan seperti biasa, aku sampaikan juga bahwa readingan ini sifatnya adalah fun reading, prediksi, dan hanya general reading. Jadi tidak bisa cocok, tidak bisa resonate buat semuanya gitu ya. Dan bisa jadi juga energinya itu adalah vice versa, bisa kebolak-kebalik sama seseorang yang bisa jadi kalian pikirkan, atau ketika membaca readingan ini kalian sedang ada dalam hati kalian seseorang ini gitu ya. Jadi bisa kebolak-balik energinya. Jadi kalian bijak-bijak aja menyikapinya, ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya ya Pisces. Kita mau mulai, aku sudah shuffle seperti biasa. Di sini kita mau lihat general energi kamu yang terbaca di sini untuk 10 hari ke depan. Itu kamu ada fleksibel. Fleksibel di sini kalau aku melihat kamu memiliki pemikiran yang terbuka gitu ya. Ini kayaknya memang kamu tuh orangnya fleksibel gitu, mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri dalam situasi apapun ya. Misalnya dalam hubungan cinta pun juga, misalnya hubungan cinta itu sedang berjalan baik, maupun sedang dalam tantangan, maupun kondisi apapun yang sedang kalian alami gitu ya Pisces, kamu itu orangnya pandai gitu, pandai membawa diri, pandai menyesuaikan diri kamu dengan keadaan yang sedang terjadi tersebut gitu. Dan dimanapun kamu berada ya kamu pandai beradaptasi, kamu tuh fleksibel, luwes, mudah beradaptasi. Jadi misalnya ibaratnya kamu dibawa bertemu dengan orang tua pasangan misalnya seperti itu ya, kamu tuh orangnya nggak canggung gitu, kamu mudah menyesuaikan diri. Jadi kamu tuh nggak takut gitu kalau misalnya satu saat bertemu dengan keluarga dari pasangan gitu, kamu orangnya tenang aja seperti itu ya, karena kamu orangnya mudah menyesuaikan diri gitu. Kemudian di sini ada kabar apa tentang kisah cinta kamu di 10 hari ke depan. Kita mau lihat ya Pisces, ini tuh bisa saja yang muncul ceritanya tentang mantan, bisa juga tentang kesendirian, bisa juga tentang kamu bersama seseorang gitu ya. Jadi ceritanya pokoknya berhubungan dengan cinta gitu. Tapi kita mau lihat kartunya apa. Di sini kamu ada The Magician, kemudian ada Page of Cups, kemudian ada Nine of Wands, kemudian ada Five of Cups, dan di sini ada Good Luck Charm, the word ya. Aku melihatnya di sini Pisces ya, kamu kayak di 10 hari ke depan kamu ini kayaknya relate sih ya sama energi utama kamu tuh. Kamu benar-benar yang mudah beradaptasi, fleksibel gitu, kamu bisa menyesuaikan diri dalam kondisi apapun gitu ya. Kamu itu ibaratnya kayak magician gitu, kamu bisa masuk ke lingkungan apapun, kamu bisa membuat apapun, kamu orangnya luwes, adaptif gitu ya. Dan bisa menciptakan suasana yang nyaman, berusaha membuat semua itu terkendali. Orang tuh melihatnya itu dalam semuanya itu baik-baik saja gitu ya. Jadi kamu mampu melakukan apapun yang kamu inginkan gitu ya, walaupun di sini mungkin kamu tanpa pasangan, tanpa ada seseorang yang ada di samping kamu gitu. Kamu tuh strong aja, kuat aja gitu ya. Jadi kamu di sini cukup mandiri, sangat mandiri. Kamu punya apa ya, punya hal-hal yang secara umum itu cukuplah untuk diri kamu seperti itu ya. Sehingga terkadang kamu merasa kayak nggak ngebutuhin siapapun gitu. Kamu cukup dengan segala yang kamu miliki, semua yang kamu bisa lakukan sendiri, kamu bisa bekerja, menghasilkan uang, kamu punya skill
punya skill yang bagus untuk bisa beraktivitas gitu ya. Jadi kamu kayaknya tuh kayak menikmati hidup kamu itu dalam kesendirian kamu tuh kamu happy-happy aja, senang-senang aja gitu. Jadi kamu nggak terlalu memikirkan pasangan itu sampai sedemikian rupa gitu. Di kartu kedua kamu memang sangat menikmati hidup kamu ya. Jadi di sini kamu merasa kayak nggak perlu berurusan, nggak perlu menjaga perasaan orang lain seperti itu ya. Kamu bisa menjaga emosi kamu untuk tetap positif, nggak perlu ada emosi-emosi yang nggak perlu ketika menghadapi seseorang itu nggak sesuai seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Kadang-kadang pasangan itu seringkali juga bisa menimbulkan emosi di dalam diri kita gitu kan ya. Kamu bisa berkreasi ya, kamu bisa menentukan sendiri langkah kamu bisa kalau misalnya kamu mau memutuskan sesuatu, misalnya kamu mau pergi traveling, ya udah kamu langsung ambil keputusan aja gitu. Jadi kayak semua itu berjalan sesuai dengan rencana kamu, keinginan kamu, dan kamu bahagia gitu. Dengan cara kamu seperti ini, dengan menjalani hidup kamu saat ini, kamu happy-happy aja. Kamu yakin dengan kemampuan kamu itu, kamu akan dapat terus maju dan akan dapat terus kreatif, menciptakan ide-ide baru ya. Kamu merasa bertumbuh. Justru kamu di sini merasa seperti kayak nggak ada gangguan gitu. Pada saat ini tuh kamu merasa kayak enak-enak aja nih, kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Tapi Pisces, terkadang ketika kamu sendiri, ketika kamu lagi di kamar, mau tidur, itu kadang-kadang muncul kecemasan. Muncul semacam ada ketakutan kalau aku sendirian terus begini gimana ya nanti aku gitu. Bisa jadi juga karena kamu mendengar orang tua, lingkungan, teman seperti itu ya. Padahal sebenarnya di diri kamu sendiri tuntutan untuk memiliki pasangan itu nggak terlalu besar gitu. Kamu tuh merasa kayak aku bisa kok sendiri gitu. Tapi ketika kamu sendiri semua itu kembali terngiang-ngiang gitu. Omongan orang tua, omongan teman, omongan sahabat, omongan orang-orang di sekitar kamu seperti itu ya. Tapi itu sesuatu yang wajar ya, manusiawi, karena saat dalam kesendirian kamu juga bisa jadi juga merindukan sosok seseorang yang bisa menemani kamu. Nggak semuanya itu bisa kamu ceritakan kepada orang tua atau kakak kamu, sahabat kamu gitu. Kamu butuh seseorang yang bisa dipercaya seperti itu ya. Kadang-kadang seorang pasangan itu dibutuhkan untuk bisa menjaga rahasia kita gitu. Kita bebas bercerita apapun, ngeluarin unek-unek apapun seperti itu ya. Tetapi ketika kamu kamu membayangkan hal-hal seperti itu kamu kayak kembali teringat lagi gitu, rasa sakit, rasa sedih yang pernah kamu alami yang disebabkan oleh seseorang gitu ya. Bisa jadi seseorang ini memang sudah menjadi masa lalu kamu, sudah menjadi mantan kamu gitu ya. Kamu harus bisa menyadari dan mengendalikan pikiran-pikiran negatif kamu yang muncul, yang mengganggu kamu gitu ya. Karena hal itu kan sudah berlalu sebenarnya ya. Akan tetapi saatnya kamu keingetan itu, ya kamu tuh kayak sedih lagi gitu. Kamu galau lagi gitu. Apa iya sih harus punya pasangan? Nanti nyakitin lagi nih, seperti itu ya. Eh, tetapi ya hal itu emang sudah apa ya? Hal itu kan memang sudah berlalu ya, Pisces, sesuatu yang sudah berlalu lama dan kamu juga sudah cukup waktu dalam kesendirian kamu. Bisa saja tiba-tiba saatnya itu memang kamu akan dipertemukan oleh semesta dengan seseorang yang baik, yang tidak seperti dulu gitu, yang tepat pada waktunya nanti seperti itu ya, itu bisa saja. Jadi memang di sini kamu juga harus sadar gitu ya bahwa suatu saat bisa jadi kamu akan bertemu juga dengan seseorang, mungkin belum sekarang seperti itu ya, seseorang yang akan menemani kamu gitu ya. Kamu tuh masih, karena sampai saat ini kamu masih sering gitu dalam kesendirian kamu masih sering mengingat-ingat masa lalu, masih muncul penyesalan, kamu merasa kayak kamu membuang waktu sia-sia dengan dia, dengan hubungan kamu yang akhirnya itu berakhir gitu ya. Kamu kayaknya di sini juga diminta untuk
melepaskan ya, udah lepaskan, lupakan, berikan maaf kepada orang itu dan maafkan diri kamu sendiri gitu atas mungkin keputusan-keputusan apapun, kata-kata yang pernah keluar, apapun itu kamu memaafkan diri kamu dan diri dia supaya bebanmu tuh lebih ringan. Ya, karena hidup terus berjalan, jadi kamu nikmati saja hari-hari kamu, nikmati saja aktivitas kamu, nikmati keberhasilan-keberhasilan kamu, pencapaian-pencapaian kamu di mana kamu bisa mandiri secara finansial, kamu bisa mampu menemukan kedamaian di sana, justru kamu bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kamu, menyenangkan orang tua kamu, berbagi kasih gitu ya. Jadi kamu sebenarnya itu menjalani hidup kamu itu sebenarnya bahagia-bahagia saja gitu ya. Jadi jangan biarkan bayangan masa lalu itu terus mengganggu fokus kamu ya. Kamu di sini harus membuang pikiran-pikiran kamu dan kamu fokus pada tujuan hidup kamu saja pada saat ini apa. Nanti pada saatnya juga semesta akan mempertemukan kamu dengan seseorang gitu ya. Nah, dalam 10 hari ke depan aku melihatnya akan datang keberuntungan dalam hidup kamu di sini. Dalam 10 hari ke depan itu kayak akan datang apa ya? Suatu kepuasan, kegembiraan gitu. Pencapaian sesuatu dari target kamu, apa yang sudah kamu tanam, apa yang sedang kamu upayakan, yang kamu usahakan gitu ya. Kamu seperti mengakhiri berbagai permasalahan yang selama ini membelenggu kamu, menjerat kamu, itu kayak kamu terlepas dari semua itu ya. Dan ini membuat aura positif kamu tuh bersinar, gitu ya. Ini membuat wajah kamu itu jadi tampak menarik, kamu karena kenapa? Karena kamu happy, kamu seneng gitu ya. Ketika hati kamu happy, ketika kamu terlepas dari segala beban-beban itu, kamu itu jadi menarik gitu, menarik perhatian lawan jenis ya. Dan ketika kamu menarik banyak lawan jenis di sini, kamu jadi memiliki kayak punya banyak pilihan. Kamu akan bertemu dengan banyak orang gitu dan kamu merasa kayak orang itu banyak yang perhatiin kamu saat ini seperti itu ya. Jadi memang ini sesuatu yang cukup mengagetkan juga untuk diri kamu ya, ketika mungkin kamu mulai sadar bahwa kamu harus melepaskan semua beban-beban kamu udah nggak bisa lagi lah terus-terusan begini mengingat-ingat kalau lagi sendiri ingat yang lalu-lalu gitu ya. Ketika kamu melepaskan itu, kamu menjadi happy, kamu menjadi ceria, kamu menjadi tampak cantik, tampak ganteng, tampak keren gitu ya, jadi kamu bersinar sehingga kamu banyak yang naksir, banyak yang suka, banyak yang lirik gitu ya. Jadi kamu di sini kamu akan apa ya? Kamu akan bertemu dengan banyak orang dalam berbagai aktivitas kamu ya. Kamu akan tampak kamu akan tampak sangat menarik lah di mata lawan jenis kamu gitu ya. Dan di sini kamu juga diminta oleh semesta ya, kamu jangan lupa ketika kamu merasa misalnya sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan kehendak kamu, misalnya tidak sesuai itu, tiba-tiba kamu keingetan seperti itu ya, kamu harus segera lepaskan dan afirmasikan hal positif dalam diri kamu. Jadi kayak kamu diminta kayak ada mantra ya, mantra yang positif, afirmasi yang positif ya, yang supaya semuanya itu berjalan dengan baik lagi ya. Masukkan kata-kata positif sesuai dengan keinginan kamu ya. Tuhan, semesta, uh, izinkan aku bertemu hanya dengan orang-orang yang baik saja. Jauhkan aku dari orang-orang yang berniat buruk, yang berniat tidak baik kepadaku, seperti itu ya. Sehingga kamu bisa melupakan semua hal-hal yang uh, tidak baik yang sudah lewat, seperti itu ya. Jadi di 10 hari ke depan sepertinya akan ada hal baik yang akan kamu dapatkan ya Pisces. Semua tergantung dari diri kamu, bagaimana kamu membuka diri terhadap orang-orang ini gitu. Kemudian di sini ada pesan cinta untuk kamu dari semesta. Di sini kamu ada connection, kemudian ada grounding, kemudian ada release ya, melepaskan. Oke. Jadi di connection di sini kamu diminta memiliki koneksi hubungan yang baik ya, dengan hubungan yang baik ini adalah dengan semesta ya. Seperti tadi di sini, setiap kamu merasakan sesuatu yang tidak enak, afirmasikan hal-hal positif dan katakan kepada semesta,
supaya semesta membantu kamu. Sehingga di sini kamu diminta untuk ada koneksi, ada hubungan yang dekat dengan semesta ya, mungkin dengan yoga, dengan meditasi seperti itu kamu bisa mendekatkan diri kamu dengan semesta ya. Kamu bisa berdoa seperti itu ya. Kemudian yang kedua di sini ada grounding. Di grounding ini kamu diminta untuk menghubungkan tubuh kamu, diri kamu dengan energinya semesta, energi bumi gitu ya. Ini akan membantu kamu untuk mengelola stres, mengelola kecemasan. Ini dapat meningkatkan energi positif kamu, meningkatkan imunitas kamu. Ketika kamu stres, ketika kamu banyak pikiran, imunitas kamu itu menurun ya. Sehingga grounding ini sangat membantu imunitas kamu, memperbaiki suasana hati kamu gitu ya. Kamu dimintanya di sini adalah secara langsung ya, jalan kaki di rumput atau di pasir tanpa alas kaki ya, atau kamu duduk di atas rumput, duduk di atas pasir sehingga tubuh kamu itu menyatu dengan bumi ya. Mungkin kamu bisa melakukan ini lebih kurang sekitar 20 menit ya Pisces, sehingga kamu bisa rilis ya, bisa menyatu dengan bumi sehingga terlepaslah semua itu energi-energi negatif dalam diri kamu seperti itu ya, sehingga meningkatkan energi positif kamu. Di sini yang ketiga juga ada rilis, melepaskan ya, sehingga kalau misalnya kamu melakukan grounding tadi itu juga melepaskan ya, melepaskan energi-energi negatif kamu ya. Di sini juga benar-benar kamu diminta melepaskan segala beban pikiran kamu, segala hal ya, gantikan dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Kamu diminta melepaskan segala bayang-bayang buruk, diminta untuk tidak mengingat-ingat lagi hal-hal yang tidak baik, karena memang kamu akan muncul sebagai seseorang yang beraura, memancarkan cahaya yang baik ya. Di sini kamu akan berubah ketika kamu melepaskan semuanya itu gitu Pisces. Oke? Sekarang kita mau lihat ya. Ada zodiak apa yang mungkin ini terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lagi deket sama kamu atau mantan kamu atau siapapun ya. Aku cuma mau tarik energinya dari zodiak aja ya, teman-teman, nggak yang lain-lain. Di sini ada Libra, ada Aries, ada Scorpio, ada Leo, ada Pisces, ada Gemini, ada Taurus, ada Aquarius, dan ada Cancer. Oke Pisces, ini saja yang aku punya untuk kalian ya. Semoga bisa menghibur, semoga bisa membantu. Sehat selalu buat Pisces. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Pisces. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Salam.